Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 1, hari ini kita akan belajar PAI. Kita lanjutkan materinya. Kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Subtemanya Allah itu ada dan Allah itu esa. Nah, sebelumnya ya, arti iman itu apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu artinya iman? Ini di buku paket PAI ada. Iman itu artinya yaitu yakin atau percaya. Ya, itu arti dari iman. Jadi percaya kepada Allah. Nah, untuk iman ini tidak hanya lewat lisan aja, tapi bentuk imannya kita yakini dalam hati, kemudian kita lakukan dengan perbuatan yang menunjukkan keimanan tersebut. Itu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan membahas tentang Allah itu ada dan Allah itu esa. Nah, teman-teman bisa menyimak video berikut. Yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, submateri yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Kita sebagai anak muslim wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan rukun iman yang pertama. Anak muslim yakin Allah itu ada. Lalu, bagaimana cara kita agar yakin Allah itu ada? Yaitu melalui alam semesta ini. Alam semesta yang terdiri dari berbagai planet dan matahari ini tentu ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Apa saja yang anak-anak lihat dari gambar ini? Ya, di situ ada langit, gunung, pepohonan, manusia, kerbau, dan sawah. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, gambar pohon. Apakah pohon ciptaan manusia? Tentu bukan. Pohon adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya menanam, menyirami, memberi pupuk, dan merawat pohon. Sedangkan yang menumbuhkan dan menguatkan pohon tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, gambar kerbau. Apakah kerbau ciptaan manusia? Tentu bukan. Kerbau pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kerbau dengan luar biasa. Tenaga kerbau sangat kuat. Manusia bisa menggunakan kerbau untuk membajak sawahnya. Kemudian ada juga gunung. Gunung yang tinggi menjulang tersebut tentu tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia saja untuk mendaki gunung memerlukan waktu dan tenaga yang luar biasa. Jika waktunya gunung tersebut erupsi, maka gunung tersebut akan mengeluarkan awan yang sangat panas serta lava yang sangat panas. Maka dari itu, tentu gunung bukan ciptaan manusia, akan tetapi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah beberapa contoh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu masih banyak lagi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya yang membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu ada. Solehah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, submateri Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Esa itu apa ya artinya? Esa itu artinya satu. Allah Maha Esa artinya Allah ada satu. Mempercayai Allah itu esa dapat dilihat dari alam sekitar kita, melihat diri kita sendiri, dan dapat kita lihat dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah kita. Sekarang, mari kita lihat diri sendiri untuk mempercayai bahwa Allah itu esa. Kita perhatikan anggota tubuh kita.
Bisakah anak-anak menyebutkan anggota tubuh kita? Anggota tubuh kita diantaranya ada tangan, kaki, mulut, mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Anak-anak tahu tidak apa manfaat dari anggota tubuh tersebut? Kita uraikan bersama-sama. Kita mulai dari mata. Apa fungsi dari mata? Ya, mata fungsinya adalah untuk melihat. Jika kita menutup mata, maka kita tidak bisa melihat alam sekitar. Hal selanjutnya, hidung. Hidung berfungsi untuk bernafas, juga berfungsi untuk mencium bebauan seperti wangi bunga dan aroma makan makanan. Lalu selanjutnya, mulut. Mulut berfungsi untuk makan. Di dalamnya terdapat lidah dan gigi yang berguna untuk mengunyah makanan. Selanjutnya, telinga. Telinga berfungsi untuk mendengarkan. Kita bisa mendengarkan alunan musik, nasihat dari ayah dan ibu, tilawah dari ayah melalui telinga kita. Dari uraian yang telah kita simak, maka ada sikap yang harus kita munculkan. Sikap itu adalah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi anggota tubuh. Kita pun harus ingat bahwa Allah Maha Esa, artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Penglihatan dan pendengaran Allah berbeda dengan manusia. Penglihatan dan pendengaran manusia sangat terbatas, sementara pendengaran dan penglihatan Allah sangat sempurna karena Allah Maha Esa. Kita lihat lingkungan keluarga di rumah kita. Tentu kita memiliki ayah dan ibu yang selalu menyayangi kita. Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, dilanjutkan dengan melahirkan dan menyusui hingga 2 tahun. Dan setelah itu, ibu pun masih merawat kita setiap hari. Begitupun dengan ayah. Ayah pergi bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa menyayangi ayah dan ibu kita. Kita pun harus menyayangi kakak dan adik kita. Maka sikap yang harus kita munculkan adalah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluargaku bahagia. Dan yang perlu kita ingat bahwa Allah adalah Maha Esa. Kita harus yakin bahwa Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Allah adalah Tuhan kita yang satu. Sekarang kita lihat lingkungan di sekolah kita. Di sekolah tentu kita belajar bersama teman-teman dengan bimbingan ibu guru atau bapak guru. Guru selalu membimbing membaca, menulis, berhitung, dan mengaji dalam belajar. Dalam belajar, kita tidak bisa sendiri. Kita harus dibimbing oleh bapak atau ibu guru. Dengan begitu, hasil belajar kita akan menjadi jauh lebih baik. Karena bapak dan ibu guru memiliki jasa yang sangat banyak kepada kita, maka kita pun harus senantiasa bersikap sopan, santun kepada mereka, agar kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan berilmu. Selain kita belajar bersama bapak ibu guru di sekolah, tentu kita bertemu dengan teman-teman. Selain belajar bersama dengan mereka, kita pun bermain bersama dengan teman-teman. Tentu sangat menyenangkan bermain bersama dengan teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan guru untuk belajar dan kita pun membutuhkan teman-teman untuk bermain. Kita semua tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sementara Allah Maha Esa, Allah ada satu dan tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Dari uraian tersebut, ada sikap yang perlu kita tumbuhkan, yaitu aku percaya dan yakin Allah Maha Esa. Nah, untuk tugas PAI hari ini, teman-teman yang pertama, menyimak video PAI hari ini ya sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan membaca buku ya, babnya iman kepada Allah. Allah itu ada dan Allah itu Esa, yang ada di halaman 40 sampai 45.
Nah, jika keduanya sudah teman-teman selesaikan, sudah dilakukan ya, teman-teman bisa mengirimkan voice note dengan menyebutkan jawaban dari 3 soal berikut. Nah, ini. Arti iman adalah apa? Kemudian esa itu artinya apa? Kemudian yang ketiga, teman-teman menyebutkan salah satu bukti Allah itu ada, itu buktinya apa ya? Nah, 3 soal ini teman-teman kirim jawabannya via voice note, dikirimkan ke nomornya Usmel. Gitu ya. Untuk materi hari ini yaitu iman kepada Allah, Usmel cukupkan dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Usmel. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.